Ya sudah, silakan Pak Malah. Dimulai dari Assalamualaikum. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul bersama untuk menjalankan sebuah persiapan yang mudah-mudahan persiapan ini menjadi persiapan yang bermanfaat bagi kita semua dalam mempersiapkan masa depan dari mulai sekarang. Nak. Baik, langsung saja Nak, saya ingin sedikit berbagi ya tentang ujian-ujian yang akan Ananda dapatkan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke ranah pembahasan soal, saya ingin sampaikan hal yang sederhana namun banyak manfaatnya, yaitu ujian kalian nanti formatnya bentuknya adalah soal pilihan berganda atau pilihan ganda kompleks. Apa artinya? Ya, sering sekali kita abaikan ini. Ketika soalnya bentuknya adalah pilihan berganda, soalnya pilihan berganda, ya, soalnya pilihan berganda, maka harus segera dipahami, nak, bahwasanya soal pilihan berganda judul utamanya adalah pilihlah jawaban yang tepat. Kan ada tuh, nak, kan? Jadi pilihan ganda itu ada pengantarnya. Pilihlah jawaban yang paling apa, nak? Tepat. Jadi perintah utamanya, apakah itu pilihan berganda atau pilihan berganda kompleks, kalian jangan abaikan bahwasanya soal ini sudah direncanakan. Formasinya adalah dipilih. Apa maksudnya, nak, soal yang dipilih? Ya, soal yang dipilih itu soal yang kalian kemudian mencari untuk kemudian digunakan untuk memilih salah satu dari jawaban yang disiapkan. Apakah itu A, B, C, D, E? Nah, anak-anak sekalian, banyak sekali anak-anak yang kemudian lupa memaksimalkan bahwasanya cara mencari itu hanya satu bagian. Hanya satu bagian untuk kita bisa memilih. Selain mencari, kalian bisa gunakan berbagai keterampilan lain untuk bisa memilih jawaban. Ya, maka pada pertemuan kali ini, nak, saya merasakan ini hikmah yang manfaat yang luar biasa. Saya juga ingin mengenalkan satu metode menjawab soal yang praktis, ya, yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan mengembangkan potensi yang dia miliki. Kalian itu bukan gelas kosong, sudah ada isinya. Pergunakan, nak, keterampilan dari kemampuan yang sudah kalian miliki untuk kemudian bisa mahir memilih jawaban. Baik, nak, saya akan contohkan bagaimana menyikapi soal nomor 4 ini misalnya, nak. Nah, soal nomor 4 ini. Baik ya, silahkan Ananda salah satunya siapa saja boleh. Tolong baca soalnya, nak, nomor 4. Silahkan. Satu orang baca, nak. Silahkan, nak. Siapa saja boleh. Ayo, siapa siapa, nak? Biar kebersamaan kita ini ya bisa lebih aktif. Iqbal Maulana. Nah, Iqbal Maulana, nak. Iqbal Maulana, tolong, nak, baca soal nomor 4. Iqbal, hidupkan mic-nya, nak. Silahkan. Ayo, Iqbal. Atau siapa ini? Siapa yang mic-nya? Ya, Iqbal baca, nak. Tolong, nak, baca Iqbal. Satu soal nomor 4, nak. Untuk sederhana dari 7x pangkat 3 Ya, kali kemudian, pangkat min 4 ya.
Kemudian nak, kali Z pangkat min 6 ya dibagi. dibagi Hmm, 84X pangkat min 7 ya nak, kali Y pangkat min 1 ya nak. kali X kali Sekarang mungkin di kelas 10 dulu, nah di kelas 10 kalian sudah dapatkan materi ini, yaitu bagaimana cara menyederhanakan bentuk perpangkatan secara teori mudahnya, nak. Bentuknya itu tidak mengenal, kalau bentuk sederhananya, tidak mengenal X yang berpangkat negatif. Misalnya X pangkat min 3, nggak kenal dia, nak. Semuanya yang dalam bentuk sederhana itu pangkatnya positif, sehingga bentuk pangkat minus 3 bisa diubah dengan jalan dipindah letakkan. Kalau awalnya, perhatikan Anda sekalian ya, awalnya X pangkat minus 3 letaknya sebagai pembilang, Y pangkat min 2 letaknya sebagai penyebut, dan kalian paham itu, nak. Maka bentuk sederhananya tinggal diubah letak. Yang Y pangkat min 2 letaknya di bawah, naikkan ke atas, maka sekarang bentuknya sudah tidak lagi pangkatnya negatif. Sudah sederhana. X pangkat min 3 yang letaknya di atas, letakkan sebagai penyebut di bawah, maka tidak perlu kemudian ada tanda negatif lagi. Dan itu sudah sebagai bentuk sederhana. Nah, maka dalam menyikapi soal ini, kalian juga gunakan keterampilan itu, nak. Dimaksimalkan keterampilan itu. Misalnya, nak, coba kita fokus dulu ke Z. Nah, berarti Z pangkat negatif 6 dan Z pangkat negatif 4, maka Z pangkat negatif 6 itu bisa turun ke bawah. Bisa letaknya ke bawah menjadi Z pangkat 6 kurangi 4. Berapa, nak? 6 kurang 4? Ayo jawab, nak. Berapa, nak? 6 kurang 4, nak, berapa? 2. Z pangkat 2. Sekarang pertanyaan berikutnya, nak. Perhatikan pertanyaan berikutnya. Z pangkat 2 ini letaknya di mana? Di atas atau di bawah? Letaknya di atas atau di bawah? Di bawah, karena judulnya adalah bagaimana kalian terampil dalam memilih jawaban. Pilih jawaban, bukan cari jawaban. Maka rangkaian pertama, anak sekalian, jangan kemudian cepat-cepat dilanjutkan. Karena tugas kita pilih. Pilih, tugasnya pilih. Yang pertama, silahkan Ananda pilih yang Z-nya di bawah. Berarti jawaban D tidak dipilih karena Z-nya di atas. Jawaban D tidak dipilih karena Z-nya di atas. Jawaban A tidak dipilih karena Z-nya di atas. Maka jawabannya tersisa C sama E. Kalau C sama E, lihat pangkatnya. Z-nya itu pangkatnya 2, bukan 3. Maka C juga jangan dipilih. Kesimpulannya, inilah cara memilih. A tidak dipilih, B tidak dipilih, C tidak dipilih, D tidak dipilih. Maka jawabannya apa? Nah, itu cara pilih jawaban. Selesai. Itu kaidahnya, nak. Ketika tugas kita adalah memilih jawaban, maka fokuslah kita hanya pilih jawaban. Tidak perlu dikerjakan, dipilih. Ulang lagi ya, ulang lagi. Nah, kalian harus tahu ya mekanisme ini, bahwasannya tugas kalian adalah memilih jawaban, bukan menciptakan jawaban. Karena formasi soal pilihan berganda, judulnya pilihlah jawaban yang paling tepat. Silahkan Ananda maksimalkan. Tolong anak maksimalkan segenap kemampuan dan teori yang sudah kalian pilih untuk memilih, bukan mencari. Ya, bukan dengan mencari. Apa keunggulan nak memilih jawaban? Perhatikan nak baik-baik keunggulannya. Salah satunya ya, ini menunjukkan bahwasanya kalian tuh ya paham soalnya. Perintahnya adalah pilih jawaban.
Apalagi keterampilan yang kemudian bisa diasah, kalian bisa fokus, anak-anak sekalian fokus. Tidak perlu kemudian menyelesaikan semua masalah sekaligus, bisa dicicil. Kayak tadi nak, saya mulainya dari Z, ya. Saya mulainya dari Z. Selesai. Hanya dengan mempertimbangkan Z saja sudah selesai. Tanpa melihat X, tanpa memperhatikan Y, dan tanpa memperhatikan konstanta. Betul apa enggak? Oke, sekarang. Teknik kedua. Teknik kedua. Pak Manaf, bagaimana kalau seandainya kami mau fokus di X? Boleh nak di X. X pangkat 3 sudah positif. X pangkat min 7 masih negatif. Belum sederhana. Bagaimana caranya nak supaya tadi bentuknya bisa menjadi bentuk sederhana? Pindah ke 4. Yang pindah X pangkat min 7 naik ke atas. Jadi X pangkat 3 tambah 7. Ingat ya, min pindah jadi plus. Berapa nak 3 tambah 7? Berapa nak 3 tambah 7? 10. 10. Kesimpulannya X pangkat 10. X pangkat 10 letaknya di mana nak? Letaknya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Maka jawaban yang meletakkan X-nya di bawah, X-nya di bawah, tidak boleh kalian pilih. Betul apa enggak? Betul. Sekarang saya mau tanya lagi. Sekarang Y-nya. Min 4 dengan min 1. Pertanyaan saya, nak. Saya mau tanya pertanyaan dasar nih. Min 4 dengan min 1. Mana yang lebih besar? Min 1. Bagus. Yang lebih besar min 1. Berarti yang di mana-mana, nak, yang dipindahkan tuh yang kecil. Min 4-nya turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Ya, turun. Min pindah jadi plus. Sekarang pertanyaannya, nak. Saya mau tanya sekarang. Dengan logika itu, di mana letak Y? Y-nya nanti di atas atau Y-nya di bawah? Halo? Saya mau tanya, di mana letak Y? Y-nya di atas atau di bawah? Di atas. Ulang lagi. Di Belum bawah, lagi, di bawah. nak. Di bawah. Y pangkat min 4 di dengan bawah. Y pangkat min 1, mana yang lebih besar? Y min 1. Yang min Y min 1 1. tetap. Yang pindah min 4. Min 4 turun ke bawah. Maka min 4 berubah jadi 4. Kesimpulannya, nak. Kesimpulannya. Nanti kita akan memiliki Y di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Maka jawaban yang meletakkan Y di atas juga tidak boleh dipilih. Y di atas tidak boleh dipilih. Y-nya harus di bawah. X-nya harus di atas. Pertanyaan berikutnya, di mana letak Z? Min 6 dengan min 4, mana yang lebih besar? Min 4. Min 4. Berarti yang min 6 pindah. Yang min 6 pindah. Pindahnya dari atas ke Bawah. kesimpulannya Z-nya di mana letaknya? Di Bawah. bawah. Di bawah. Maka jawaban yang ada Z-nya di atas nggak boleh dipilih. Itu cara memilih, hasilnya juga sama, nak. Itu cara milih. Nah, ini kemudian keterampilan yang harus kalian asah, nak. Kalian nanti dihadapkan dengan ujian yang nggak butuh cara jawab. Yang dibutuhkan adalah benar jawab, bukan cara jawab. Bebas caranya, mau cara kerjakan, mau cara pilih, mau cara lain-lain. Yang nggak boleh cara yang haram, nyontek, nggak boleh. Masya Allah. Jadi basis ujian kalian ke depan berbasis adalah kemampuan kalian memilih. Jadi ingat, nak, camkan ya. Bagi orang yang memilih, tidak harus dia milih dengan cara hitungan. Dia juga boleh, nak, mengembangkan cara berpikirnya. Di sini ada ya salah satu netrakerja ada Khalisa ya yang sangat pintar matematika. Bukan berarti kalian kemudian nggak bisa punya kesempatan mengalahkan Khalisa untuk jawab soal ujian nanti. Karena kalian boleh pakai cara tadi, cara kalian, nak. Jadilah diri sendiri, nggak perlu jadi orang lain. Gunakan, nak, potensi yang sudah kalian miliki untuk dimaksimalkan. Paham nggak?
Paham, paham. Oke, baik. Sekarang nak, ini contohnya nak, ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Ada pertanyaan? Tidak. Anak-anak sekalian, mayoritas soal ujian kalian ke depan masih dengan tema pilihan berganda. Belum ada banyak-banyak isian singkat, nak. Kalau kalian paham tugas kalian adalah pilih, kalian bisa kemudian nak, mulai sekarang belajar untuk menimbang, belajar untuk menyaring mana informasi penting, mana yang nggak penting dibuang. Begitu juga cara milih jawaban, mana yang nggak betul, yang kira-kira salah itu dibuang. Sisakan kemungkinan-kemungkinan yang benar. Baik anak-anak sekalian, saya akan contohkan ya untuk kasus berikutnya, nomor 6. Ya, nomor 6. Ya, nomor 6. Aiza Khairani, tolong baca soalnya. Aiza Khairani nomor 6, nak. Silakan. Silakan Aiza Khairani. Ayo nak, silakan nak. Aiza. Mic-nya dihidupkan Kak Aiza. Aiza nih di mana sekolah? Riyadh, bukan? Kak Aiza. Baca soalnya nak. Hidupkan mic-nya. Kak Aiza belum ya. Pengguna Zoom, pengguna Zoom. Pengguna Zoom ya. Silakan baca soalnya nak, nomor 6 nak. Silakan. Baca Kak soalnya. Jika Kak Aiza boleh juga baca nak. Jika 9M tambah 1 kurang 2,9M sama dengan 14, maka 27M sama dengan... Baik ya, Kak Aiza mungkin saya sempurnakan sedikit pembacaan soalnya nak ya. Jika 9 pangkat M tambah 1 dikurang 2 kali itu kali nak. 2 kali 9 pangkat M sama dengan 14. Pertanyaannya, Bang Syatir ya. Berapa nilai dari 27 pangkat M? Nah, karena temanya memilih jawaban, nak. Hari ini kan temanya milih jawaban nih. Temanya milih jawaban. Maka saya ingin sampaikan nak, beberapa hafalan pendukung untuk kalian. Misalnya kalian itu sudah harus hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala. Yang pertama nak, yang pertama. Misalnya hasil dari perpangkatan 3. Karena 3 bilangan ganjil ya, 3. Dimulai dari yang paling kecil, 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3 berapa nak? 27. 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5, 243. Itu yang pertama. Nah, penjelasannya, kenapa 3 pangkat 3 sama dengan 27, kalian juga pasti sudah sangat paham. 3 pangkat 3 itu adalah bentuk ringkas dari penulisan 3 kali 3 kali 3. Betul? Betul ya? Betul. Nah, ternyata nak, dalam matematika, sifat-sifat ini punya kemudian keterbatasan. Sehingga anak bisa lihat, di sini angka berapa nak? 27. 27. Siapa 27? Siapa 27? 3 kali 3 kali 3. Berapa kali 3-nya nak? 3 kali. Kalau 4 itu cuma nak 2 kali 2, cuma 2 kali. Kalau 6, akar 6 kali akar 6, gitu kan? Kalau 2, kalau diuraikan jadi akar 2 kali akar 2, cuma 2 kali. Kalau akar 2 sudah bentuk yang paling sederhana. Pertanyaan saya, nak, bagaimana dengan 2 akar 2? Bisa diubah jadi apa, nak? 2 akar 2, nak? 2 itu sendiri jadi akar 2 kali akar 2. Itu 2 ya.
dikali lagi dengan akar 2. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mirip dengan sifat 27, 3 kali 3 kali 3, yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Yang C. Nah, sudah, jawabannya nggak ada lain, hanya C, 2 akar 2. Selesai, itu milih. Loh, Itu milih, nak. Kalian harus sudah punya logika mengerjakan seperti ini, nak. Itu milih. Kayak mana? Paham belum? Halo? Kalau paham. misalnya pertanyaannya, misalnya 243 pangkat M. Karena 243 adalah 3 pangkat 5, maka kalian harus punya gambaran. Ada satu bilangan yang dikalikan berulang-ulang sebanyak 5 kali A, kali A, kali A, kali A, kali A, yang menjadi solusi dari 243 pangkat M. Kalau soalnya 27 pangkat M, 27 di pangkat M, maka soal itu harus punya sifat 27 sebagai 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3. Perulangannya ada 3 kali. Dan untuk formasi jawabannya, yang punya sifat seperti itu hanya 2 akar 2. Karena 2 bisa diuraikan menjadi akar 2 kali akar 2. Kalikan sekali lagi akar 2. Sudah 3. 1, 2, 3. Maka satu-satunya jawaban untuk soal ini hanya 2 akar 2 saja, nak. Pak Manaf, gimana dengan jawaban D? Kan bisa juga diubah. Oke, 4. Bisa diubah jadi 2. Ya. 2 kali 2. Diubah lagi jadi akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Ternyata akar 2-nya sebanyak 4. Bukan 27. Tapi itu 81 yang punya sifat pangkat 4. Nah, yang seperti ini, nak. Ya. Bisa merubah kalian ya from zero to hero. Dari yang awalnya misalnya ragu, saya ini nggak bisa matematika. Iya, nak, betul. Kalian mungkin agak minder kalau matematikanya kayak pembahasan di sekolah. Tetapi karena ini adalah kebutuhan menjawab soal, silahkan, nak, lihat kondisi soal ini, perhatikan kondisi soal ini ya, bahas soal ini dengan cara dan sudut pandang kalian. Kalian akan berhasil kalau tidak jadi orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Saya mau tanya sekarang. Menurut kalian apa pekerjaan yang paling menyenangkan saat ini? Apa, nak? Apa pekerjaan yang paling menyenangkan saat ini? Dianggap menyenangkan oleh banyak orang, bahkan mayoritas orang. Apa, nak? Apa jawab? Coba. Apa menurut kalian, nak, pekerjaan yang paling menyenangkan saat ini? Bahkan untuk yang akan datang, bahkan untuk yang telah lalu. Apa pekerjaan yang paling menyenangkan? Programmer. Nah, bagus. Secara umum, nak, jawabannya, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Kita suka. Tanpa bayaran saja kita masih mau mengerjakannya. Apalagi kemudian kita dibayar. Tentu kesukaannya akan bertambah-tambah. Betul, Bang Nana? Kalian harus dari sekarang mulai berpikir seperti itu. Mana pekerjaan yang kalian suka, itu yang kemudian pekerjaan yang kalian kembangkan. Maka ini, nak, tiap-tiap orang punya beda-beda. Ya, beda-beda kegemarannya. Maka jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri, nak. Termasuk tadi ya pendekatannya, karena memang disyaratkan kalian masuk kuliah nanti ada tes-tes seperti ini, kalian boleh, nak, menjawabnya dengan cara kalian.
Tidak mesti mengerjakannya dengan cara-cara tertentu saja. Enggak, boleh pakai cara kalian. Tapi tentu saja nak diupayakan semaksimal mungkin dan itu hukumnya harus menggunakan cara yang halal. Yang nggak boleh nyontek, nggak boleh. Ya, pakai jawaban orang lain, chat GPT itu yang nggak boleh. Tapi selagi jawab kalian logis pakai cara kalian, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Paham? Paham. Boleh catat, boleh catat, nak, boleh catat. Idenya dicatat, idenya dicatat. Nak. Hari ini ya kita bahas TKA ya. TKA itu referensinya nak sekitarnya gambarannya UN zaman-zaman dulu. Nah, soalnya ya kayak gini. Insya Allah mudah soalnya. Cuma tadi nak, karena sifatnya adalah kompetisi, ya, sifatnya adalah kompetisi, kalian akan berkompetisi mendapatkan nilai sertifikat terbaik, maka tidak cukup jawabannya bisa menjawab, tapi juga harus banyak menjawab jawaban yang benar. Nah, itu poinnya, nak. Yang pandai matematika, yang sudah jago matematika ya, mungkin juga sudah mulai sekarang dipersiapkan untuk mapel yang lain. Ya, mapel yang lain. Ananda sekalian, perlu saya sampaikan di kelas 12 nanti kalian nggak boleh nggak boleh diam-diam saja. Harus cari banyak informasi. Contoh misalnya, setiap tahun Masjid Salman ITB, nah, Masjid Salman ITB, ya Masjid Salman ITB, Masjid Salman ITB, Institut Teknologi Bandung, itu membuka kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, beasiswa perintis namanya, beasiswa perintis. Kalian akan diberikan fasilitas ya, pembiayaan SPP UKT selama 8 semester dibiayai. Kemudian selain itu nak plus dikasih uang bulanan. Uang bulanan. Dengan catatan ikut program mereka, ada tesnya, yang lulus nanti ada masa karantinanya, ya, ada masa belajarnya. Nanti kalian ketika ikut SNBT atau lulus di SNBP di kampus-kampus yang mereka recommended, ya, rekomendasi, maka kalian bisa mendapatkan beasiswa perintis ini. Artinya, nak, kalian selama kuliah 8 semester tidak kemudian membebani orang tua kalian untuk pembiayaan UKT, kirim uang bulanan. Bukankah hal ini sangat membantu untuk orang tua kalian yang mungkin kalian masih punya adik-adik lagi ya, supaya orang tua kalian terbantu. Gimana cara dapatkannya? Gunakan informasi sebaik-baiknya. Jangan kelas 12 ini main-main ya. Jangan ikut-ikutan orang saja. Enggak, kelas 12 ini masanya kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya. Mau kemana kalian setelah kalian SMA, setelah kalian di pesantren. Semakin kaya kalian dengan informasi, nak, semakin siap kalian dengan kemungkinan-kemungkinan terbaik yang mungkin kalian bisa ambil. Ya, paham? Nah, itu harus betul-betul dikejar, nak. Banggakan kalian. Orang tua kalian itu sudah ya memberikan kalian kesempatan ya. Tolong saat ini sudah mulai mikir bagaimana cara meringankan beban orang tua. Manfaatkan kesempatan-kesempatan itu, HP di tangan kalian itu yang saat ini kalian pakai ya. Nanti mungkin kalau balik ke pesantren asrama nggak pakai lagi, itu dimaksimalkan pakainya. Jangan cuma untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya senang-senang. Nah, cari info, cari informasi ya. Semakin kaya dengan informasi, nak, semakin punya potensi mendapatkan kemudahan-kemudahan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh catat, nak? Silakan catat. Salam. Gimana Ustaz? Ustaz banyak. SK, SK. SK.
Nah, SK habisnya mungkin nya ke ulun upayakan huruf Senin tanya ke ba template ke Kanwil Sa. Hmm. Belum lah Sa, karena template juga nah. Sa zakon tengah acara di jantung. Enggak, enggak Sa. Pusat apanya? Pak Bolsi. Enggak sih, atau udah mengajar lebo. Lu di ruang guru. Enggak Sa. Nah, Assalamualaikum. Baik, nak. Logika berikutnya, nak. Logika berikutnya. Nanda sekalian pahami ini ya. Tugas kalian tidak semata-mata, nak, belajar teori, tapi juga tugas kalian mengasah keterampilan. Mengasah keterampilan untuk mengasah keterampilan apa yang harus kalian lakukan menghadapi ujian. Baik, sekarang saya contohkan lagi, nak. Misalnya soal nomor 8. Soal nomor 8. Kak Khalisa, tolong baca soalnya, nak, Kak Khalisa. Silakan Pak, Kak nomor Khalisa. 8, Pak. Iya. Tapi jangan dijawab dulu Kak Lisa ya. Ya, Oke, silakan Pak. Kak Lisa. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 dengan itu dikali sebanyak N faktor, itu Ya. sama dengan 12, maka N kurang 3 dikali N tambah 2 sama dengan Ya, ini Kak, mungkin Kak Kalisa paham ya. Soalnya ini salah. Nah, nanti di ujian-ujian tuh ada soal salah. Ada jenis soal salah tuh banyak. Bahkan kalau untuk UN, ujian nasional dulu tuh sengaja dibuat beberapa soal tuh salah. Apa fungsinya soal salah? Soal salah tuh, nak, sebagai bukti ya bahwasanya ada soal yang fungsinya soal integritas, kejujuran. Dengan asumsi, nak, kalau ada soal salah, ternyata ada sekelompok orang sama-sama jawabannya salahnya sama di semua. Padahal soalnya salah. Itu menunjukkannya ada penipuan, artinya ada kerjasama dalam menyelesaikan soal ini. Dulu waktu UN gitu, nah, bocor soal ya. Jadi soalnya sengaja dibuat salah supaya difahami bahwasanya ada penipuan di sini. Nah, kenapa soal ini salah? Karena soalnya ya menghasilkan bilangan yang bulat, maka sebenarnya soal di sini, nak, kekurangan angka ini, bukan 12. Tapi sebenarnya itu angkanya 125. 125 ini kurang limanya nih. Limanya ketinggalan 125. Limanya ketinggalan. Nah, kalau angkanya 125, maka dia ada hubungannya dengan 25. Nah, ada hubungannya dengan 25. Namun sebelumnya saya ingin mempopulerkan bahwasanya soal pilihan berganda itu temanya, jawaban dan soalnya tidak jauh dari tema ini, nak. Bil, bul, seder. Bilangan bulat sederhana. Penggunaan N-nya ya, penggunaan N-nya memenuhi tema bilangannya bulat sederhana. Pak Manaf, contoh bilangan bulat itu apa? Yang sederhana, ya bilangan 1, nak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bilangan bulat sederhana namanya, nak. Ya, itu namanya bilangan bulat sederhana. Ya, logikanya begini, ketika N dinyatakan sebagai banyak, misalnya saya mau tanya sama Kak Sri Marni. Kak Sri anak berapa? Anak kelima. 5 bilangan bulat. Tapi misalnya kalau ada jawaban yang nggak bulat, maka kita juga nggak masuk akal. Kak Sri anak berapa? Saya anak yang keempat setengah. 4,5 maksudnya apa itu? Lahirnya sebagian-sebagian begitu? Kan nggak ada. Artinya yang namanya N banyak itu harus memenuhi tema bilangan bulat sederhana. Kenapa kalian nggak coba saja berpikir praktis, nak? Kalian bisa ganti N-nya dengan angka 4 misalnya. Boleh. Intuisi saja. Saya mau tanya, 4 kurang 3 berapa, nak? 1, Nah, bagus. 4 tambah 2 berapa, nak? 6. 6, 1 kali 6?
6. Nah, Nggak ada jawaban 6, nak. Oh, berarti bukan 4. Naik sedikit. 5, 5, 5. 5 kurang 3 berapa, nak? 2. 5 tambah 2. 7. 2 kali 7 berapa, nak? 14. Oh, nggak ada 14. tuh jawaban 14. Naik lagi. Naik lagi. Tempat bukan. 5 bukan. Naik lagi jadi berapa, nak? Ke? 8. Ke? 6. 6 kan? Ya, 6. 6 kurang 3 berapa, nak? 3. Bagus. 6 tambah 2 berapa, nak? 8. Berapa 3 kali 8? Berapa, nak? 3 kali 8. 24. Oh, udah ada 24. Udah selesai. Jawabannya 24. Kan gitu kan? Kayak gitu, nak. Oh, kalau belum mantap, nak, belum yakin, buktikan saja. Ya, tinggal dibuktikan. Kita tahu rangkumannya, nak. Apa rangkumannya? 25, 5 pangkat 2. 125, 5 pangkat berapa, nak? 5 pangkat 3. Berarti 25-nya, 25-nya diubah jadi 5 pangkat 2. 0,25 boleh diubah, boleh enggak? Diubah juga boleh jadi 1/4. N-nya berapa tadi? Berapa tadi N-nya, nak? 6. 6. Nah, sekarang, nak, coba 2 kali 6 berapa? 12. 12 bagi 12. 4 berapa, nak? 12 bagi 4. 3. 3. Kan 5 pangkat 3, 125. Oh, selesai. Jawabannya 24. Kan boleh kayak gitu, nak. Boleh kayak gitu. Nah, ini yang saya bilang, nak. Tidak harus kemudian mengerjakannya seperti cara. Karena temanya pilih. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Kalian disuruh memilih, bukan mencari. Pak Manaf, Pak Manaf, gimana kalau seandainya kami nggak pakai N-nya 3, kami pakai N-nya 7. Kan bisa juga, Pak Manaf. Boleh, boleh, nak, boleh. N-nya berapa, nak? Tuh, 7. 7 kurang 3. 7 4. kurang 3. Berapa, nak? 4. 7 tambah 2. 9. 9. Berapa, nak? 4 kali 9. 36. Ya, 36. Kan ada juga, Pak Manaf, jawaban 36. Iya, ada. Jadi kalau ada 36, ada 24, berarti nggak ada 26, nak. Nggak ada 28, nggak ada 32. Kenapa? Kalau 6 hasilnya 24, kalau 7 hasilnya 36, berarti kalau 8? Kalau 8, apa kesimpulannya coba? Di atas itu. Pandai, kayak gitu logikanya, bagus. Kayak gitu logikanya, nak. 8 di atas itu. Perlu nggak coba 8? Nggak perlu. Kenapa, nak Sultan? Karena nggak ada pilihannya. Bagus, nak. Jawaban terbesarnya 36. Nggak ada lagi yang lebih dari 36. Kan begitu kan, nak? Betul kan? Betul. Betul. Sekarang nak, kenapa 7 tidak kita pakai misalnya? Banyak sekali logikanya, nak. Banyak sekali logikanya. Ada satu bilangan, nak, yang nggak bisa dibagi-bagi lagi, nak. Dia hanya bisa dibagi dengan 1 atau dibagi dengan dirinya sendiri. Bilangan apa namanya itu, nak? Ganjil. Ya, bilangan ganjil. Tepatnya, nak, namanya bilangan prima. Gitu kan? Betul nggak, nak? Kalau 9 dia 9 bilangan ganjil juga, tapi masih bisa dibagi 3 kan? Betul nggak, nak? Betul? Oke, sekarang Tuh. logikanya, nak. Logikanya sekarang. Ananda sekalian lihat, nak. Kalian bisa kerjakan soal itu nggak pakai cara matematika saja, nak. Bahkan perlu saya sampaikan kepada kalian bahwasanya cara matematika murni dalam mengerjakan soal ini buang-buang waktu. Sekarang Ananda perhatikan, perhatikan. Bukankah target kita mendapatkan nilai 125 kan? Iya kan? Iya kan, nak? 125 kan? Yang 125 itu alias 5 pangkat berapa, nak?
pangkat 3. 3. 5 pangkat 3. Sekarang pertanyaan saya, nak. Antara dua pilihan, 6 dan 7. 6 dan 7, mana yang memuat angka 3? 6. 6 bukan 7. Kenapa 6 itu 3 kali 2? Sementara 7 nggak bisa diuraikan menjadi 3 kali berapa? Bisa, tapi kali pecahan. Itu langkah kerja yang harus bisa kalian maksimalkan, nak. Ya, jadi saya sarankan pada kalian, ya, tidak tidak perlu, nak, kemudian mengandalkan ini teorinya apa, ini rumusnya apa, rumusnya apa, rumusnya apa. Nggak cuma itu pertanyaannya, tapi cara berpikirnya seperti ini, nak. Bahkan saya punya cerita sedikit, nak. Boleh cerita? Sok. Saya punya murid, Silakan Pak. saya punya murid dulu SMA, abang itu di SMA 3 Banda Aceh. Nggak bisa kali-kali, apalagi bagi. Kan bagi dengan kali payah bagi kan? Betul kan, nak? Payah bagi dengan kali kan? Dia kalau Betul. kali-kali susah sekali, nak. Apalagi bagi-bagi. Tapi saya tahu, nak, dia punya satu potensi yang di atas rata-rata orang. Ya, dia karena di kelas dianggap anak yang tanda petik bodoh matematika, maka dia diabaikan, disisihkan, ya. Maka dia mencari kelebihan lain. Dia itu jago sekali, nak, punya keterampilan tadi, nak, menakar, memilih ini mungkin, ini enggak. Dan saya lihat potensi dia memilih jawabannya itu bagus sekali, nak. Saya tanya, ini jawabannya apa? A, Pak. Kok bisa A? Kayak gini, Pak. Kayak gini, kayak gini. Tapi saya nggak bisa jelaskan. Oh, bagus, bagus. Singkat cerita, nak. Singkat cerita, abang itu selama setahun mempersiapkan diri masuk ke Akmil. Akmil, Akpol Akmil, ya. Ya, dia tidak concern dengan pelajaran selain yang mendukung dia masuk ke Akmil dan Akpol. Ketika tes masuk Akmil, dia di Aceh, nak, peringkat 1, tertinggi nilai kemampuan akademiknya, nomor 1 dia. Bikin kaget, ya, kok bisa, ya. Nah, sekarang dia sudah lulus dari Akmil dan sekarang sedang tugas di Mabes Angkatan Darat di Jakarta. Itu menunjukkan, nak, tidak mesti orang pandai-pandai saja yang punya kesempatan untuk bisa melangkah lebih jauh. Enggak, nak. Tapi jawabannya adalah orang yang mau mengasah potensinya. Kenal medan juang apa yang akan dia lalui. Bisa jadi, Anda sekalian, kalian mulai hari ini misalnya punya cita-cita ke A. Bisa fokus ke A, itu perjalanan step by step bisa. Sementara pelajaran di sekolah jangan ditinggalkan. Tapi bisa berbagi, mengatur. Ya, diatur. Itu tugas Ananda sekarang. Banggakan orang tua. Ya, ringankan orang tua. Ya, saya tahu persis, nah, anak-anak yang misalnya sekolah di Riyadh, sekolah di Dharma Riyam itu orang tuanya sudah banyak sekali menghabiskan biaya. Jangan tambah lagi biaya itu di kuliah kalian. Masuk kampus dari jalur mandiri. Orang tua kalian tuh kan butuh juga, nak. Butuh, ya, hiburan dari kalian. Tunjukkan kalian mampu. Mulai persiapannya dari sekarang. Nggak ada yang nggak bisa, ya. Yang ada tuh cuma orang nggak mau saja. Orang yang nggak pingin berubah tuh ada. Kalau orang nggak bisa, nggak ada, nak. Paham itu? Paham? Paham. Kayak gitulah, harus semangat dia. Mulai sekarang sudah memperkirakan mau kemana, susun rencananya, nak. Ya, susun rencananya. Harus ada progres, ya. Nampak persiapan-persiapannya itu positif. Jadi kalian bisa merubah, nak, sesuatu yang kelihatannya sukar, hari ini sukar, besok, lusa mungkin bisa lebih ringan, lebih mudah. Nah, seperti itu, ya. Anak-anak sekalian, nih, ya, juga yang punya potensi, ya, seperti Kak Kalisa dan lainnya. Ingat, nak, nanti kan ada juga potensi yang bisa kalian kejar untuk yang punya reputasi, punya perbendaharaan sertifikat yang bagus, ya. Misalnya, nah, ada namanya beasiswa Garuda.
Tahun lalu Aceh dapat 2. Satu dapat anak model bangsa ya, satu dapat anak SMA Fajar Harapan. Itu yang punya prestasi itu udah bisa memperkirakan ya. Punya nggak prestasi yang bisa kemudian ditambahkan lagi supaya dapat beasiswa Garuda, nak. Ya kalau Garuda kan dapat beasiswanya kalian bisa kepakkan sayap kan lebih jauh terbangnya. Ya, lebih jauh terbangnya. Ya bisa terbang lebih tinggi ya. Kepakan sayapnya bisa mengantarkan kalian lebih jauh. Ya, lebih jauh. Itu bisa kalian mulai dari sekarang. Jangan banyak sekali santai-santai, nak. Yang sudah bisa mempersiapkan diri. Paham? Oke ya. Baik ya, sedikit mungkin ya sebelum Bang Ipul kasih motivasi lebih untuk kalian ya, saya mau tambahkan sedikit lagi, nak. Insya Allah ya, sedikit lagi ya. Misalnya ini penutup nomor 9. Nomor 9, penutup ya. Nomor 9. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi, nak. Saya intinya hari ini punya target saya, nak. Saya ingin memperkenalkan kalian mampu untuk menjawab soal ini sebenarnya dengan benar dan sebanyak-banyaknya. Butuh latihan. Kembangkan sisi-sisi positif yang kalian miliki. Misalnya gini, nak. X tambah X pangkat min 1 sama dengan 7. Jika jika akar X tambah seperakar X. Pertanyaan berapakah nilai akar X tambah seper X sama dengan titik-titik. Nah, sekarang saya mau tanya sedikit hal ya, untuk dengan sedikit hal dengan kalian. Nah, 7 ini ada nggak bilangan kuadrat yang dekat dengan 7? Bilangan hasil kuadrat yang dekat dengan 7 ada nggak? Coba bilang, berapa? Bang Sultan. Bilangan hasil kuadrat yang dekat dengan 7. Bang Lutfi. Kita tahu, nak, 1 kuadrat, 2 kuadrat, berapa 2 kuadrat? 4. 4. 3 kuadrat, nak? 3 kuadrat? 9. 4 kuadrat? 16. 5 kuadrat? 25. 25. Yang dekat dengan 7 yang mana? 3. 2. 2. 9. 9 dari mana, nak? Dari 3 ku? Pangkat 2. Nah, Kuadrat. maka jawabannya 3. Udah siap? Jawabannya 3. Udah selesai. Nah, itu, nak, kalian dapatkan kalau kalian biasa memudahkan cara berpikir, nak. Memudahkan. Baik ya, saya punya misi hari ini, nak. Memperkenalkan gini loh cara jawab soal tuh yang bagus tuh kayak gini loh, nak. Nah, tinggal tugas kalian kemudian mengulang-ulang, nanti kita bisa belajar lebih lanjut ya. Baik, Bang Ipul mungkin mau sampaikan sedikit hal, Bang, silakan, Bang. Oke, terima kasih atas ini apa namanya itu Pak Manaf kan. Kembali saya rekrut. Misalkan ini kan tentuan kita biasanya. Gimana nih ini ya? Oke teman-teman, apa namanya tuh? Terima kasih atas partisipasinya kali hari ini. Kita hari ini sampai pukul 9.30 dan waktu kita itu tinggal dikit lagi ya. Ini gimana cara spotlightnya nih? Sebentar. Spotlight, plus spotlight. Baru muncul lagi. Masya Allah. Teman-teman, seperti yang disampaikan Pak Manaf tadi, terkhusus untuk anak-anak kelas 12, ini adalah momen-momen di mana apa namanya tuh sangat banyak ujian ya. Di bulan 11 nanti akan ada ujian. Ini kan tetap ini kan gini biasanya Saya matiin dulu Pak. Oke, di bulan 11 nanti akan ada yang namanya ujian tes kemampuan akademik. Di bulan 12 ujian akhir sekolah, di mana itu adalah penentu eligible atau tidak eligible. Di mana karena nilai TKA ini hanya akan berguna nanti kalau kalian nanti ikut apa namanya itu SNBP. Jadi skemanya itu agak berubah. Skemanya itu kalau misalnya dulu kan ketika ujian akhir sekolah itu adalah penentu eligible non eligible. Yang eligible bisa ikut SNBP, yang input nilai raport, yang tidak eligible maka tidak ikut lagi SNBP selesai kayak gitu kan, maka bisa siap-siap ke SNBP-nya. Tapi untuk skema tahun ini itu SN apa TKA itu di bulan 11. Nanti mungkin sekolah-sekolah akan menginstruksikan semua anaknya yang pengen ikut SNBP atau yang ingin ikut undangan akan mengambil kayak gitu kan. Nah, di bulan 12 itu akan ada ujian akhir sekolah, itu adalah penentu nilai
kalian eligible atau tidak eligible. Nah, artinya di sini kemungkinan besar kita masih menunggu juknis resmi, tapi kemungkinan besar dari arah kebijakannya selama uh, misalnya gini, anak tersebut peringkat 1 eligible, tapi TKA-nya rendah, maka sertifikat TKA-nya itu masih berguna, tapi tidak akan memaksimalkan mengantarkan dia ke jurusan yang dia pilih. Namun, anak yang mungkin eligible juga, tapi peringkat paling bawah, misalnya ada 100 anak akreditasi A, maka 40%, dan dia peringkat 40, finish di 40 kayak gitu. Artinya itu menggap-menggap lah ya. Nah, tapi nilai TKA-nya bagus kayak gitu. Maka sertifikat TKA itu akan sangat membantu dia dalam pemilihan jurusan SNBP. Jadi nilai raport kalian itu yang banyak dinaikin, yang ya mungkin dengan berbagai faktor, mungkin tidak terlalu subjektif, itu hanya akan berguna untuk perankingan di sekolah, menentukan kalian eligible atau tidak eligible. Tapi setelah itu maka nilai TKA lah yang akan disaring. Perlu kami tekankan bahwa adik-adik kan sebisa mungkin untuk TKA ini nanti memilih mapel pilihan kan, 3 wajib 2 pilihan. Mapel pilihan itu yang sesuai dengan jurusan yang pengen dia ambil. Jadi kalau dia pengen ngambil teknik sipil, maka pilihlah TKA-nya di bidang fisika dan juga bidang kimia. Kalau misalnya dia pengen masuk kedokteran, mungkin bisa kita eh, ambil kimia yang udah pasti, apakah nanti fisika atau biologi, nanti kita akan lihat perkembangannya kayak gitu. Kalau ngambil ekonomi berarti ambil ekonomi kayak gitu. Nah, intinya seperti itu. Jangan sampai nanti kesannya, oh yaudahlah, anak rame-rame anak IPA kan, biar TKA-nya tinggi kan, ngambilnya sosiologi semua kayak gitu kan. Sementara dia ingin masuk kedokteran. Jadi, karena ini akan mempengaruhi di SNBP. Nah, potensi selanjutnya adalah, oke kalau misalnya nilai TKA kita kan ini kan sama kayak nelayan, nak, yang artinya itu kita ngejalah laut dan kita ya harapkan hasilnya itu ya hasilnya apa ya? Ya syukur-syukur ada ikan kayak gitu, syukur-syukur ya bagus kayak gitu kan. Tapi kadang-kala karena takdir berkata lain ya kan. Nah, kadang-kala kan apa yang kita usahakan belum sampai di titik maksimalnya sehingga kita harus berjuang di SNBT. Nah, tahun kemarin, bukan tahun kemarin sih, tahun ini sih, tahun ini kan mungkin adik-adik sudah mengikuti media sosial, TikTok, Instagram, bahwasanya soal SNBT 2024 ini diwarnai dengan banyak kecurangan kayak gitu. Diwarnai dengan banyak kecurangan itu ada yang pakai behel, mungkin adik-adik pernah baca di ini kan di media sosial, ada yang pakai behel guys. Jadi canggih memang, canggih dunia percontekan sekarang ya. Jadi kemarin itu kita inisiatif untuk ngumpulin semua soal-soal SNBT dari 2020 sampai dengan 2024 di dalam satu buku. Dalam satu buku ini SNBT 2025 gitu. SNBT 2026 kayak gitu. Yang sebagian besar soalnya itu adalah soal-soal yang bocor kemarin. Dan kita jual secara umum dengan harga, mungkin kalau untuk ini harganya itu 150.000, tapi mungkin untuk yang kelas ini nanti mungkin bisa dicek harganya itu 135.000 udah free ongkir gitu. Nah, isi bukunya adalah isi soal-soal SNBT kemarin. Dan juga ada apa namanya tuh 2000, sejak 2020 sampai dengan tahun 2025 yang ini gitu, yang ada soal-soal bocoran. Disertai dengan pembahasan kayak gitu. Mungkin nanti akan ada kelas untuk sisi bedah, apa namanya, sisi bedah isi bukunya. Eh, Ya, yang mau pesan mungkin bisa chat saya saja nanti ya, di akun apa di link grup. Besok kita tidak ada kelas karena besok hari Minggu, mungkin akan ada tryout, tapi nanti saya informasikan kita akan berjumpa kembali di hari Senin pukul 8.30. Terima kasih atas partisipasinya kali ini teman-teman. Semoga hari ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.